Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi orang yang diundang maulid tapi anti maulid, termasuk juga mengundang acara taklim tapi ditanggapi dengan kurang enak. Ya biasa saja. Biasa saja. Kita mengundang kan dengan kebaikan, dengan suka hati. Yang kita undang kok agak sakit hati, ya jangan sampai ketularan sakit hati gitu. Jangan sampai kita menjadi sakit hati. Kita mengundang kok. Kita yang sehat hati, kita jangan ketularan sakit hati dengan orang yang sedang sakit hati. Dan itu sudah biasa. Nabi kurang apa? Ngundang kepada kebaikan. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Menjadi rahmat bagi semesta alam itu apa? Ya Nabi bawa Islam itu rahmat. Tapi kenyataannya apa mereka katakan? Ini membuat kami berantakan. Ini membuat Muhammad ini jadi pemecah belah. Tapi giliran pas nitip barang kepada Nabi lah. Nah kan ini. Jadi bagaimana Nabi? Ya tetap bersabar. Bahkan dilemparin batu tetap bersabar. Malaikat menawarkan kita gempur saja itu, wahai Muhammad. Tidak ya Rasulullah, jangan. Apa kata Nabi? Saya masih berharap nanti anak-anak mereka. Kalau mereka yang tua-tua ini nggak mau beriman, udah biarlah anak mereka. Dan benar harapan Nabi. Harapan Nabi itu benar, anak-anaknya masuk Islam nanti. Oleh karena itu juru dakwah itu kan juru antar undangan juga itu. Izin ya. Juru dakwah itu bukan hanya ustadz yang taklim. Tapi yang nganter undangan itu lebih daripada juru dakwah. Kalau kok kemudian ditanggapin kurang enak, ya gak apa-apa. Tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Diundang sekali kurang enak, diundang lagi. Masih kurang enak, ditambah lagi. Senyumnya agak lebar lagi. Bahkan bila perlu ditambahin sesuatu. Ini ada sesuatu. Ya, insya Allah senyum nanti ujungnya. Ya, masih nggak datang lagi kemungkinan ada kepentingan lain dan seterusnya. Termasuk tadi kalau yang jadi sasaran tokoh-tokoh, ya izin nggak usah terlalu difokus ya. Anak-anak ini lah yang penting. Tokoh-tokoh itu ya sebentar lagi selesai. Iya. Mau kita harapkan apa lagi? Yang tokoh-tokoh yang baik mau kita undang itu dari anggota DPR enggak lagi. Mending yang anak-anak yang masih muda-muda. Inilah nanti yang akan menjadi anggota DPR, akan menjadi ini. Enggak usah terlalu fokus kepada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh itu mungkin ya udah sebagai tokoh apa. Jadi tenang, wahai para pemuda, jangan gitu lagi. Kalau mengajak kepada kebaikan, ada respon yang kurang, termasuk maulid Nabi. Kalau mengundang kepada yang anti maulid Nabi, jangan diundang maulid Nabi, undang taklim. Nah, karena kadang-kadang persoalan istilah itu berkekiran juga. Padahal seharusnya orang yang cerdas itu bukan persoalan istilahnya kan, tapi intinya. Ini apa sih intinya? Ini peringatan maulid Nabi apa? Sudah tanggal 27 Rabiul Awwal. Dan kita umat Islam itu memperingati Nabi agar nggak nunggu 12 Rabiul Awwal tiap hari gitu. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya itu kan tiap hari. Dan ini saya tambahkan intinya kita itu cinta kepada Nabi itu mengikuti Nabi. Kita ikut Nabi enggak? Ke pasar kita ikut Nabi enggak? Tata cara kita. Berumah tangga kita ikut Nabi atau ikut Abu Jahal? Karena yang jadi titik sentral satu tujuan itu, kalau jalan kita ikut Nabi, maka pasti satu tujuan identik. Tapi kalau jalan yang kita tempuh
tidak mengikuti jalan Nabi, pasti beda nanti tujuannya. Iya. Di sini Nabi bersabda, "Inna kulla ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umat masuk surga, illa man aba, kecuali enggak mau. Kata juga para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mengikuti mentaatiku masuk surga. Siapa yang enggak mau mengikutiku, ya berarti dia enggak masuk surga. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Siapa yang mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku. Kita ikut Nabi. Itulah jalan satu-satunya kita. Tidak ada jalan lain kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin enggak usah diperdebatkan Maulid Nabi. Kalau dia ngajak debat, enggak. Maulid Nabi itu beda baik. Saya enggak ngajak Maulid Nabi, ngajak taklim. Enggak usah. Kalau yang di situ taklim apa ini? Mau Maulid Nabi enggak? Iya, Maulid Nabi juga. Yang senang Maulid Nabi kita ajak, iya kita Maulid Nabi. Yang enggak senang Maulid Nabi kita taklim kok. Nanti kalau enggak percaya dengan mau Maulid Nabi atau taklim bisa sama. Itu aja. Jadi kita gampang aja kan. Dan itu jadi insya Allah bersaudara. Insya Allah. Itu kan yang lain bagian sendiri. Insya Allah. Masih kurang ya. Baik, isi kayaknya. Baik, kepada Pak Paswadi ya. Saya mau berbagi pengalaman. Malam-malam saya datangi seorang tamu menjelang Pilkades. Desa itu kan ada Pilkades. Iya, bukan Pilkades, kepala desa. Tumben kok dia jarang sekali bertamu dan hari ini bertamu dan sampai larut malam. Saya tidak ngerti maunya apa. Sehingga cerita Bapak, ketika sudah larut malam baru dia bilang, "Pak Soni, cak mana kalau Pak Sonika jadi kades, kami siap dukung." Saya tanya, kalau saya jadi kades, emang kenapa kok maksud saya jadi kades? Dia bilang kalau Pak Ustadz jadi kades kan nanti desa kita jadi berkah Pak. Karena yang bilang orang paham agama. Oke, baik, saya bilang. Terima kasih. Andaikan saya jadi kepala desa. Lalu saya ingin menegakkan kitabullah wa sunnah Rasul. Ya kan? Kalau saya pemimpin tidak menegakkan kitabullah wa sunnah Rasul, saya adalah pemimpin yang berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Karena tidak menjadi sultanan nasyirah, menjadi kekuasaan yang menolong agama Allah SWT. Pada itu kita doakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkan aku dalam masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Miladunka, kan, dari kehidupan dunia ini. Apa yang kita minta itu? Berikanlah aku pada dunia ini sultanan nasyirah, kekuasaan yang menolong siapa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin dalam rangka untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kades nih. Karena saya pengen kitab Allah Sunnah Rasul, kalau ada aku minta izin nak bikin organ tunggal boleh enggak? Masa saya izinkan? Enggak boleh saya izinkan. Itu gimana kira-kira? Yang datang wak dewe, bibik dewe. Kalau menjelang 17 ada wong nak bikin judi sabung ayam, saya izin tak? Tidak kan? Terus dia ngomong, kau nih kades cak gegerotnya, lagi yang pucuk membolehkan misalnya. Mana? Kalau orang membuka aurat di kampung saya izinkan? Saya larang, melanggar HAM saya. Terus bisakah saya menegakkan kitabullah sunnah Rasul secara kafah? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa itu? Karena ada 3 perkara di tengah umat itu belum beres. Apa itu? Mafahim, makois, dan kona'ah. Pertama adalah makois dulu. Standar berbuat umat. Kenapa? Umat hari ini standar dia berbuat bukan halal dan haram, tapi manfaat. Bukan halal dan haram. Makanya kemarin itu ada demo di Jakarta. Sampai ada kasus penjarahan. Mereka marah-marah gara-gara anggota DPR-nya joget-joget. Saya tanya, kenapa Anda marah kok pemimpin joget-joget? Bukankah dulu ada pemimpin calon presiden yang juga menang gara-gara joget-joget? Kenapa Anda marah? Kan jogetin aja. Kenapa Anda marah-marah? Kenapa Anda marah-marah kepada mereka kalau engkau jarah? Bukankah kalian dulu milih dia?
Lalu kenapa itu kok nggak selesai demonya berhari-hari? Sederhana saja itu. Siapa yang demo nih? Oh, dari Cirebon. Ke anggota DPR yang dari Cirebon keluar, temui masa kalian. Hei Bapak Ibu, saya dari Cirebon, Anda milih saya kan? Saya minta tenang dan berusaha, aspirasi boleh disampaikan, tapi tidak boleh berusaha. Kan selesai. Dari Surabaya, keluar tuh anggota DPR Surabaya. Dari Surabaya ya? Ya, saya kan yang Anda pilih. Tolong demo boleh, aspirasi boleh, tapi tidak boleh berusaha ya. Tenang, setelah itu boleh kembali ke tempat, kita bicara baik-baik. Kan selesai. Tapi kenapa anggota DPR ini tidak ada di tempat? Kita bertanya, jangan-jangan yang milih kemarin memang tidak kenal dengan DPR itu siapa? Kenapa kok mereka bisa menang? Ada amplop mampir ke rumah. Kenapa diambil? Pada Allah mengatakan ar-rasihu mal murtasu finnar. Pemberi suap, penerima suap, dua-duanya di neraka. Kenapa mereka ambil? Karena pakai azas manfaat, bukan halal dan haram. 200 sikop pala, di rumah dong 3. Kali 3 600 aja jadilah, pacam di sebelah berapa hari ini. Nah. Selama umat standar berbuatnya bukan halal dan haram, maka tidak bisa kita tegakkan hukum Islam itu secara sempurna, tidak bisa. Yang kedua, pemahaman. Umat hari ini paham nggak bahwa hanya dengan Islamlah kita akan berkah. Hanya dengan taat kepada Allah sajalah kita akan berkah. Ridho Allah itu hanya ada dalam ketaatan kepadanya. Ada nggak pemikiran umat seperti itu? Kalau umat tidak punya pemikiran seperti itu, apa kata dia? Ada usaha nak alim nian. Lagi nyari yang haram, susah. Nak perlu nyari yang halal. Ini kan pemikiran yang salah. Hari ini tuh ndak boleh nak alim, yang penting berduit, kayo kita dirgi wong, dihormati wong. Nah ini kan pemikiran dari Islami. Selama pemikiran model begini masih ada di tengah umat, tidak bisa syariat Islam itu bisa tegak. Apalagi kalau ada umat yang berpikiran menegakkan hukum Islam itu kuno, radikal, terbelakang. Maka kalau ulama yang bicara tegak syariat Islam, ulama radikal tuh hati-hati. Tadi Pak Kiai nanya, ada nggak di sini DPR? Ada nggak di sini pejabat? Saya mau tanya, ada intel nggak di sini? Ya kan? Tak boleh nginteli acara pengajian. Wala tajassasu, dilarang memata-matai sama kaum muslimin. Hati-hati. Intel yang mematai pengajian, dia juga sedang dimata-matai oleh Allah dan para malaikat. Begitu. Yang dimata-matai itu bukan pengajian. Tempat maksiat itu dimata-matai. Tempat pengedar narkoba itu dimata-matai, tempat judi itu perlu dimata-matai. Ngapain kok memata-matai pengajian? Ini kan nggak benar. Gitu. Mafahim yang kita rubah. Yang terakhir adalah qanaah kepercayaan. Kenapa sekarang hukum Islam belum tegak? Kenapa hilawan belum tegak? Karena umat itu masih percaya dengan demokrasi. Bahwa kalau kita milih lewat demokrasi pakai suara terbanyak, nanti pilih pemimpin semua jadi baik. Ya enggak. Enggak. Yang menang itu bukan orang yang suara terbanyak, yang menang itu siapa yang punya duit paling banyak. Maka nggak butuh kualitas, yang butuh adalah popularitas. Nggak butuh kualitas, yang betul popularitas. Untuk populer makanya butuh influencer, butuh buzzer, yang itu bisa memviralkan. Apalagi di tengah umat yang nggak mau mikir, hanya sekedar masuk gorong-gorong aja udah jadi pemimpin hebat. Hanya sekedar masuk gorong-gorong. Gitu. Umat tidak mikir, nanti dia akan mimpin negeri ini dengan hukum apa? Apakah dia mimpin ini dengan aturan Allah atau tidak? Umat dipahamkan, Pak, meskipun jenggotnya panjang, Pak, meskipun kemana-mana pakai jubah, selama dia mimpin negeri ini tidak dengan aturan Allah, yakinlah negeri kita tidak akan berkah. Itu kan janji Allah. Masa kita nggak yakin sih dengan janji Allah? Oh, Allah janji begitu kok. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman bertakwa, Allah akan berikan berkah. Janjinya takwalah kepada Allah. Maka milih pemimpin itu bukan persoalan person saja. Oh, mentang dia muslim, mentang dia soleh. Enggak. Kalau pemimpin rajin sholat, itu per dia sendiri, urusan dia pribadi, privat itu. Kalau pemimpinnya rajin puasa dan Kamis, itu urusan privat. Kalau pemimpinnya tiap malam sholat tahajud, itu urusan privat. Pemimpin itu ukurannya bukan privat, tapi bagaimana dia memimpin umat. Memimpin umat itu dengan kebijakan dan hukum. Kalau dia rajin sholat, tentang pemimpinnya rajin puasa dan Kamis, dia baik. Belum, itu bukan urusan pemimpin, itu urusan privat, pribadi. Pemimpin didukung dengan kebijakannya di tengah umat. Nah, kebijakannya gimana?
Apakah dia memimpin dengan tegaknya hukum Allah dan Rasul, dengan kitabullah wa sunnah Rasul? Enggak. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Apakah dari umat atau dari milik pemimpin? Ternyata kalau lihat dari cara Rasulullah tidak lewat pemimpin. Karena ketika Rasulullah ditawari untuk masuk ke sistemnya Abu Jahal, Rasul nolak. Andaikan kalian mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan rembulan di tangan kiriku, lalu kalian meminta aku berhenti dari dakwah ini, kata Rasul, aku tidak akan melakukannya, atau aku mati karena dakwah ini. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Merubah pemahaman umat. Maka Rasul utus Mus'ab bin Umayyah ke Madinah. Rasul bikin kajian-kajian di rumah Arqam bin Arqam, dibina umatnya dulu. Ketika umatnya sudah paham, oh iya, ternyata hidupnya mulia dengan ridha Allah, hidupnya akan berkah hanya dalam syariat Allah, hidupnya akan baik kalau nanti kita pulang membawa amal kebaikan yang banyak, kita akan menuju surga. Kalau umat sudah begitu pemahamannya, maka wajar ketika Rasulullah hijrah ke Madinah disambut dengan penuh sukacita, kegembiraan, tanpa pertumpahan darah, tegaklah negara pertama tanpa peperangan. Karena pemikirannya dirubah. Tapi kalau ujuk-ujuk sekarang kita jadi pemimpin, siapa misalnya? Jadi kepala negara, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak menghentikan orang maksiat di pinggir pantai Bengkulu itu? Nggak bisa. Karena akan ada kaitannya, kenapa? Dengan Polda, dengan hak asasi manusia, dengan adat istiadat, banyak. Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk bisa menegakkan hukum Allah itu dia harus secara totalitas, karena dia saling berkaitan. Bagaimana menghentikan kemiskinan? Coba, kalau bertanya, gimana menghentikan kemiskinan? Oh, caranya anak-anaknya disuruh sekolah. Iya, anaknya sudah sekolah SD, SMP, SMA. Pas mau kuliah kena UKT. Uang kuliah tunggal yang biayanya mahal. Maka rektor Unila itu bermasalah. Kenapa? UKT-nya mahal sampai 100 juta. Anak siapa yang bisa bayar 100 juta itu? Kemarin beberapa bulan lalu saya nemani teman saya ke Bogor, Ustadz April, ngantar anaknya ke IPB Bogor. Saya tanya, berapa biaya SPP-nya? 12 juta. Serta tarung aja 11 juta. Pertanyaan saya, anak siapa yang bisa kuliah di sekolah negeri dengan SPP 11 juta? Nggak bisa ternyata. Oh, supaya nggak miskin sekolah. Iya, sekolahnya mahal. Dan itu kaitan dengan sistem kan? Oh, supaya dia rajin bekerja. Oh, gimana mau rajin bekerja? Oh, syaratnya dibuat kok. Diterima, dicari pegawai kerja baru. Syaratnya minimal punya pengalaman kerja 2 tahun. Aja baru nyari kerja. Nggak dapat juga. Terus gimana? Oh, dia miskin tuh karena kena narkoba. Ya, gimana cara ngentikan narkobanya? Oh, cara menghentikan narkoba, aparatnya harus baik. Oh, gimana aparatnya baik? Oh, dalam banyak kasus ternyata aparatnya banyak terlibat. Tes urin misalnya di kota Medan, masa sampai 70% anggotanya tes urinnya positif, terus gimana? Bisa selesai narkobanya? Enggak. Kenapa? Karena kaitan ke sistem. Bisa jadi dulu jadinya itu lewat suap. Ar-rasihu wal murtasu finnar, kan? Ada uang sekian baru jadi. Waktu itu balik modal kan? Gimana balik modalnya? Bisa ngadakan gaji? Ya nggak bisa. Buatlah ATM, itu ada bandar, berarti bayar berapa per bulan, biar aman. Ini 10 juta, 20 juta, ini 30 juta bayar. Sehingga kita harus paham, berarti goal setting kita, target akhir kita agar negeri ini berubah adalah tegakkan syariat Islam secara kafah dengan tegaknya khilafah. Maka insya Allah semuanya beres. Bagaimana khilafah itu bisa tegak? Caranya, praktisnya adalah tadi. Pertama adalah tatkib, pembinaan. Ayo kita bikin kajian-kajian Islam, pahami umat dengan syariat Islam. Ini loh Islam ngatur ekonomi, ini loh Islam ngatur keluarga, ini loh Islam ngatur politik, ini loh Islam ngatur budaya. Kita pahamkan umat. Kalau umat sudah paham, maka nanti umat tadi akan berbuat sesuatu kacamatanya Islam, standarnya halal dan haram. Mau manfaatnya segede gunung, dia nolak. Ini Allah tidak ridho. Mau dikasih jabatan apa, saya tak mau. Ini Allah nggak ridho. Maka beres. Maka akan muncul kerinduan pada umat nanti. Mereka rindu untuk hidup dalam naungan Islam. Maka muncullah tadi itu kalau khilafah tegak, muncul ukhuwah Islamiyah. Kenapa sekarang ukhuwahnya nggak ada? Karena umat standarnya bukan Islam. Ibu Yayu, tetangga dengan tetangga ribut. Kenapa? Karena pemikirannya tidak Islami, style berbuatnya tidak Islami. Coba kalau pemikiran Islami, sederhana aja. Apa kata Rasulullah SAW?
tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih mulia daripada minta. Ya. Kemudian wasariko faktu aidiyahuma. Orang mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Mencuri enggak boleh. Oke. Tetangga nanam mangga. Sampai masak. Ada tetangga minta? Enggak. Dia paham agama. Minta itu adalah kehinaan dalam Islam. Meskipun bagi punya mangga, memberi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi tangga dia minta, apalagi maling. Aman kan? Aman. Nanam duren, tidak perlu malam-malam nunggu duren. Ngapain malam-malam nunggu duren? Banyak nyamuk, banyak hewan liar. Ngapain? Biarkan duren jatuh dewek, besok pagi tinggal ngumpulin. Tapi umat punya pandangan yang salah. Memang duren dia, aku udah punya malam kek. Nah, kata, tidak kumele ya, tidak kebun lah dia, kami ya. Tidak boleh. Ribut. Aku yang nanam duren, dia yang ngambilnya. Ribut. Ya, karena standarnya tidak Islami. Anaknya rusak gara-gara narkoba. Ngapa itu? Karena punya pemikiran. Orang pacak orang, kita pacak lah kita. Jangan cerewet urusan orang. Mikirlah keluarga dewe, mikir anak dewe. Ini kan ribut. Kenapa itu? Karena standarnya tidak Islami. Coba standarnya Islami. Al-wasilatul ila haramin haramun. Segala sesuatu yang asalnya haram dipakai apa saja hukumnya haram. Kalau saya dapat duit dengan jalan haram, memang saya makan bakso. Baksonya ada daging sapi. Iya, memang daging sapi. Disembelih baca basmalah. Halal nggak? Halal. Tapi kenapa orang baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar? Kenapa mau makan bakso kok minta wa qina adzabannar? Dijauhkan dari api neraka. Kok bakso urusannya neraka sih? Kenapa? Kok urusan bakso urusan neraka? Karena Allah bilang, iya, memang bakso daging sapi, tapi duit yang Anda dapat itu dari hasil suap. Itu bukan Anda ke neraka. Iya, memang baksonya halal, tapi duit itu dari menang togel. Iya, baksonya halal, tapi duitnya dari cara menipu. Itu menyebabkan Anda ke neraka. Makanya wakina azab benar. Coba dirubah Puan Umar itu. Bu, Bapak, nggak boleh nyari rezeki jalan yang haram, karena hilang keberkahan. Man lahu minasyutin fanaru aulabihi. Kalau ada daging di badan tubuh dari barang haram, maka daging itu tempatnya jin. Maka kalau anak dinasihati tidak nurut, bukan salah anak saja, salah orang tua yang memberi nafkah dari barang yang tidak halal, rezeki tidak halal. Kenapa? Di badan anak kita banyak jin. Di sekolah dia susah belajar, di sekolah dia ngantuk, dinasihati nggak dengar. Bukan salah anak saja, tapi salah siapa? Salah orang tua yang beri nafkah dengan jalan yang haram. Orang tua, Pak, kenapa sih nyari duit jajan yang haram? Dia bilang, dah katik langkah lain lagi, Pak, selain dari maling nggak lama. Nak begawe, dah katik lagi. Ya kan? Nak begawe apa lagi sekarang? Susah. Orang butuh pendidikan yang tinggi. Kami tidak sekolah. Sistem lagi yang bermasalah. Gitu. Jadi ukhuwah itu kapan muncul? Ketika umat hidup dalam tatanan kehidupan Islam. Insya Allah kita tidak akan berpecah belah. Al-imamu yarfa'ul hilaf. Imam itu akan menghilangkan perbedaan yang ada. Karena standarnya jelas. Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau standar Al-Quran dan Sunnah nggak jadi dasar, ini cara pemimpin. Hukum bisa dia rubah-rubah sesuai kemauan dia, ribut. Ya kan? Begitu. Karena standarnya nggak jelas. Itulah beda sistem Islam dengan sistem sekarang. Kalau dalam sistem Islam itu pemimpin tidak membuat hukum. Kalau dipahami, dalam Islam pemimpin tidak membuat hukum, tetapi dia hanya mentabani, mengambil hukum yang sudah ada, tinggal diterapkan. Karena sumber sudah ada, Al-Quran dan Sunnah. Kalau sistem demokrasi, pemimpin bisa berhukum. Anakku nak nyalon jadi wakil presiden. Undang-undangnya bilang harus 40 tahun. Ganti bae undang-undangnya, selesai. Ya kan? Karena dia berhak buat aturan itu. Itulah bedanya. Hukum itu bisa dia buat. Dalam Islam enggak. Pemimpin tidak berhukum, tapi dia hanya mentabani, menerapkan karena sumbernya sudah ada, Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang enggak, suka-suka aja. Makanya kemarin itu kan Mahkamah Hakim Agung, milih Hakim Agung. Hakim Agung yang dulu memvonis Ferdi Sambo hukuman mati, pas ikut pemilihan suaranya 0 di DPR. Kenapa 0? Berarti DPR nggak suka kalau hakim itu memutuskan Ferdi Sambo hukuman mati, maunya bebas gitu. Inilah potret negara kita kan, potret negara kita. Nah gitu. Kenapa itu? Karena standarnya bukan halal dan
haram. Standarnya bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, standarnya bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Buya Yuk dengan Pak Baswari. Itu. Nah, oleh karena itu saya mengutip pendapatnya Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad ketika ditanya, "Ustaz, bagaimana dengan khilafah itu? Kita tunggu atau kita berjuang?" Kata Abdul Somad, tidak ada cita-cita itu yang diraih tanpa pengorbanan perjuangan. Tidak ada ceritanya. Oh, mau menanam dulu, mau panen durian ya tanam dulu kok. Mau panen durian kan tanam dulu. Kan tidak mungkin di kebun kita yang nggak ada pohon duriannya, tahu-tahu ada pohon durian jatuh. Kan hayalan itu. Apa kemudian? Untuk sesuatu yang kita ingin raih itu, sebuah cita-cita itu harus diperjuangkan, dan perjuangan itu pasti butuh pengorbanan. Makanya kalau khilafah mau tegak, jadilah kita pejuangnya. Gitu. Agar apa itu? Agar kita mendapat pahala jariah yang besar. Karena pahala jariah yang besar. Kalau hukum Islam tegak, begini Bapak Ibu. Dikit ya MC ya. Gini, mumpung dari jauh-jauh dari Curup. Gini. Kalau kita nyuruh orang nutup aurat, kita dakwakan tetangga kita, "Bu, nutup aurat itu wajib loh." "Apa iya Pak?" "Iya, ini dalilnya begini, hadisnya begini. Nutup aurat itu wajib. Insya Allah Ustaz, saya akan coba." Ternyata benar tuh. Seminggu kemudian ibu tuh nutup aurat dengan sempurna. Pertanyaan saya adalah, yang mendakwakan dapat pahala nggak? Dapat pahala kan? Karena dia sudah mengajarkan kebaikan. Oke, itu Anda sedang mendakwakan satu orang perempuan. Bagaimana kalau Anda berhasil, kita berhasil mendakwakan perempuan sekabupaten, sehingga semuanya tutup aurat? Besar nggak pahalanya? Besar. Bagaimana kalau perempuan itu nutup aurat, rahmatan lil alamin, sedunia semua tutup aurat? Besar nggak pahalanya? Besar. Bukankah kalau khilafah tegak, maka seluruh perempuan akan tutup aurat? Berarti besar sekali pahala orang berjuang tegaknya khilafah. Kalau sampai khilafahnya tegak, maka perempuan akan tutup aurat sedunia. Apakah cuma tutup aurat? Tidak. Kalau khilafah tegak, judinya hilang. Di mana? Di desa? Bukan. Di kabupaten? Bukan. Di sebuah provinsi? Bukan. Di seluruh wilayah khilafah, judi berhenti. Betapa besar pahala orang yang berjuang tegaknya khilafah itu. Apa cuma judi? Enggak. Begal, ya kan? Apalagi adu domba, semua maksiat itu berhenti kalau khilafah tegak. Bayangkan betapa besar pahala orang yang memperjuangkannya. Meskipun khilafahnya tegak bukan di 2026, tapi tegaknya 2090 misalnya. Kan 2025. 65 tahun lagi khilafah baru tegak. Kita yang berjuang hari ini mati. Bukankah kita punya pahala investasi? Meskipun kita sudah dikubur, kita bisa bilang sama Allah, "Ya Allah, memang khilafah tegak kan 65 tahun setelah saya mati, ya Allah. Bukankah dulu saya ikut berjuang di dalamnya?" Maka kita punya pahala investasi dalam. Allahu Akbar. Maka saran saya untuk teman-teman di Bengkulu, ayo kita berjuang bersama. Jangan ditunggu, kita berjuang bersama. Anda kan khilafah belum tegak juga sampai kita wafat, insya Allah kita punya tabungan pahala jariah di situ. Kalau hari ini saya bertemu Ustaz Samlan dalam forum Maulid Nabi, insya Allah suatu saat saya bertemu dengan kiai ini sebagai muridnya yang berguru sama kiainya. Insya Allah saya bertemu sebagai sama-sama pejuang tegaknya khilafah. Doakan, insya Allah. Karena kalau bicara saya dengan Pak Kiai kan beda ceritanya. Kalau Pak Kiai bicara, "Ayo umat," bukan kepala lagi, "Ayo umat tegakkan khilafah." Beda itu kalau Kiai ngomong dengan saya ngomong, beda. Umat lebih mendengar. Bayangkan nanti kalau di Bengkulu ini banyak orang setuju khilafah, banyak orang setuju tegak syariat Islam, pahala Kiai pasti akan luar biasa. Karena beliau tokoh yang terkenal, bahkan sampai di kami juga terkenal di Bindurian. Insya Allah. Karena sudahlah, dengan demokrasi apa dihasilkan dari demokrasi sekarang? Nggak ada. Hutang makin bengkak, korupsi makin merajalela. Makanya Pak Purbaya, Menteri Ekonomi yang baru ditanya, "Pak, mana bisa kita bayar hutang 1.000 triliun?" "Ah, masa nggak bisa? Korupsi aja lebih dari 1.000 triliun." Artinya kan korupsi aja banyak sekali. Masa nggak bisa? Artinya begitu kan? Inilah negeri ini, hutang banyak, carut marut, hukum nggak adil, apalagi bicara akhlak anak-anak, akhlak remaja, wah nggak karuan-karuan itu. Rusaknya itu di mana-mana. Inilah, masa kita harus bertahan dengan kondisi yang ada, kecuali kita harus melakukan revolusioner, kata Baswari. Cuma revolusionernya bukan melakukan tindakan anarkisme, tapi kita rubah umat dengan pola pikirnya.
kita rubah umat. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Masya Allah. Takbir.